Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 63. Nasihat Mama. Alisa masuk ke dalam lift khusus direktur utama. Alisa malu sendiri saat berada di dalam lift bersama dengan suaminya. Alisa mengingat bagaimana anehnya saat ia berbicara dengan suaminya. Wajahnya memerah mengingat peristiwa tersebut. Alisa tidak pernah berpikir untuk menjadi istri direktur utama, dan saat ini dia sudah menjadi istri direktur utama di perusahaan besar tersebut. Apa bedanya naik lift biasa dengan lift direktur utama? Ucap Attar yang sengaja menggoda istrinya. Alisa memandang suaminya dan tersenyum lebar. Waktu itu, kenapa Abi nggak cerita kalau Abi direktur utamanya? Ucapnya. Kalau Abi cerita, Isa mau ngapain? Tanya Attar. Ya, Isa meminta izin, Bi, ucapnya. Izin apa? Tanya Attar. Izin untuk pakai liftnya, ucapnya tersenyum malu. Attar tersenyum dan memeluk istrinya. Pria itu mencium bibir istrinya di dalam lift tersebut. Alisa mendorong suaminya ketika pintu lift terbuka. Habi, nanti ada yang lihat, ucap Alisa mengusap bibirnya dan merapikan rambutnya. Attar hanya tersenyum tipis saat mendengar ucapan istrinya. Pria berwajah tampan itu melingkarkan tangannya di pinggang ramping istrinya dan berjalan menuju parkiran. Alisa masuk ke dalam kamar perawatan mamanya bersama dengan suaminya. Alisa menyalami tangan mamanya dan mencium pipi mamanya kanan dan kiri, seperti yang biasa dilakukannya. Attar berdiri di samping istrinya hanya tersenyum saat melihat sikap istrinya tersebut. Bagaimana kondisi Mama? Tanya Attar menyalami tangan Nur. Nur tersenyum saat mendengar pertanyaan dari menantunya. Masih sakit semua, jawabnya. Attar tersenyum dan mengusap punggung tangan wanita tersebut. Insya Allah, proses penyembuhannya sedang berlangsung, Ma. Mama sabar ya menjalani prosesnya. Mama sudah sangat rindu sembuh, ucap Nur. Sebentar lagi Mama sehat, kita pulang. Mama sudah bosan ya di sini, ucap Attar. Iya, Mama sudah sangat bosan. Mama di sini sudah berminggu-minggu, jawab Nur. Nanti, begitu kondisi Mama sudah baik, kita langsung pulang. Perawat akan kita bawa ke rumah dan dokter juga akan mengecek kondisi Mama di rumah saja, ucapnya. Terima kasih ya nak, ucap Nur yang tersenyum memandang wajah menantunya tersebut. Alisa memandang wajah suaminya. Tatapan suaminya begitu sangat teduh. Suaminya terlihat begitu sangat baik dan tulus terhadap mamanya. Untuk sementara ini, Mama makannya yang lunak dulu ya. Mama mau makan apa? Tanya Attar. Mama makan menu yang disediakan rumah sakit aja. Menu yang disediakan rumah sakit adalah menu yang paling bagus untuk Mama, ucap Nur. Ya udah, sebentar lagi makan malamnya diantar. Saya mau duduk di sofa, ada yang harus dicek, ucapnya. Iya nak, nggak apa, makasih ya, ucap Nur. Attar duduk di kursi sofa sambil mengeluarkan laptopnya. Pria itu begitu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Attar memandang ke arah istrinya berulang kali. Wajah istrinya terlihat begitu sangat senang. Istrinya tidak ada henti-hentinya bercerita dengan mertuanya. Sikap ibu dan anak itu seperti orang yang sudah lama tidak bertemu, seakan melepaskan kerinduan satu sama lain. Mama, bisa suapin? Ucap Alisa yang memegang sendok berisi bubur di tangannya. Nur memakan nasi yang disuapkan oleh putrinya, hingga nasi bubur yang ada di dalam mangkuk putih itu habis. Isa sekarang sudah nikah, harus tahu kalau Isa itu sudah punya tanggung jawab, ucap Nur memandang putrinya. Tanggung jawab Isa apa, Ma? Jawabnya.
Tanggung jawab Isa mengurus suami. Mengurus seperti apa? Tanya Alisa. Ngurus makannya, minumnya, kemudian juga pakaiannya. Isa harus siapkan minuman kalau melihat suami pulang kerja. Kemudian juga makannya harus disiapkan. Pakaian juga harus disiapkan. Isa harus tahu, kita perempuan mesti pandai melayani suami, agar suami kita betah di rumah, ucap Nur sambil tersenyum. Alisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan mamanya. Nur tidak ada henti-hentinya memberikan nasihat untuk putrinya yang baru saja menikah. Iya, Ma, jawab Alisa. Sudah cukup lama ia berada di rumah sakit. Atar memandang jam yang melingkar di tangannya. Atar menyimpan laptopnya dalam tasnya setelah mematikan terlebih dahulu. Pria itu berjalan mendekati tempat tidur mertuanya. Sayang, kita pulang ya, ucapnya memandang istrinya. Alisa memandang mamanya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Isa nggak usah jagain mama lagi. Di sini mama dijagain sama perawat 2 orang sekaligus, ucapnya yang tersenyum. Kalau gitu Isa pulang ya, Ma, ucapnya menyelami tangan mamanya. Isa hati-hati, ingat pesan mama, enggak boleh nolak, ucapnya berbisik di telinga putrinya. Wajah Alisa memerah saat mendengar ucapan mamanya. Alisa memandang mamanya. Nur mengusap kepala putrinya. Itu sudah jadi kewajiban, enggak boleh lari, ucapnya. Alisa berusaha untuk tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mama, saya pulang dulu, ucap Atar mencium punggung tangannya. Nah Atar, hati-hati ya jaga Alisa, ucap Nur. Iya Ma, Mama jangan lupa istirahat, ucap Atar. Iya nak, sebentar lagi Mama juga tidur, ucap Nur. Atar memegang tangan istrinya dan keluar dari kamar tersebut. Chapter 64. Tawar-menawar. Alisa sudah berada dalam kamar. Jantungnya berdegup dengan sehebatnya di saat mengingat pesan dari mamanya. Alisa duduk di atas tempat tidur sambil menundukkan kepalanya. Apa enggak mandi? Tanya Atar yang memandang istrinya. Atar tersenyum saat melihat istrinya yang hanya menundukkan kepalanya. Habi mandi duluan, nanti Isa susul, ucapnya. Apa Isa meminta agar Habi menunggu Isa di kamar mandi? Ucap Atar tersenyum menggoda istrinya. Alisa mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat. Bukan gitu maksud Isa, Bi, ucapnya. Jadi apa? Tanya Atar. Isa mandi setelah habis selesai mandi, ucapnya. Mandi berdua lebih cepat selesai, ucap Atar. Wajah Alisa merah saat mendengar ucapan suaminya. Alisa hanya diam tanpa tahu harus menjawab apa. Atar duduk di sebelah istrinya sambil membuka kancing baju ke mejanya. Sayang, bantu bukakan kancing kemeja Habi, ucapnya yang tersenyum tipis memandang istrinya. Alisa mengangkat kepalanya dan memandang wajah suaminya. Wajahnya semakin memerah saat mendengar permintaan dari suaminya. Nanti Habi tambah dolarnya, ucap Atar yang menggoda istrinya. Atar tahu istrinya mata duitan. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Beneran ditambah Bi dolar Isa, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. Ditambah 100 dolar, ucapnya. Atar tahu bahwa istrinya mata duitan. Istrinya tidak akan mampu berkata apapun bila sudah berhubungan dengan uang. Dolar Isa 5.000, ditambah 100, cuma 5.100, ucap Alisa. Jadi mau ditambah berapa? Tanya Atar. Isa mau ditambah 500 dolar, Bi, ucapnya bersemangat. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya.
Iya, nanti ditambah 500, ucapnya. Habis serius ya, jangan ngerjain Isa, ucapnya. Ya, 500 sekaligus celananya, ucap Atar yang tersenyum geli. Alisa sedang mulai memegang baju suaminya langsung melepaskan tangannya. Kenapa? Tanya Atar. Habi kirain Isa cewek apaan, ucapnya. Yang Habi tahu, Isra itu istri Habi, ucapnya. Bajunya aja ya Bi, jangan sama buka celananya, ucap Alisa berusaha menawar. Buka baju aja $200, ucap Atar. Alisa diam saat mendengar ucapan suaminya. Tunggu ya Bi, ucapnya. Kenapa? Tanya Atar. Isa mau ambil HP Isa dulu. Isa mau coba hitung $200 itu berapa rupiah, ucapnya. Atar serasa ingin tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Wajah istrinya begitu sangat polos membuat ia begitu sangat gemas melihat sikap istrinya. Atar menganggukkan kepalanya dan menunggu istrinya yang menghitung uang yang ditawarkannya. Alisa kembali duduk di samping tempat tidur memandang suaminya dan tersenyum. Iya, nggak apa Bi, ucap Alisa setelah menghitung berapa uang yang diperolehnya. Atar tersenyum menang wajah istrinya. Pria itu hanya diam sambil menatap wajah istrinya ketika istrinya buka kancing baju kemejanya satu persatu. Alisa hanya memandang kancing baju kemeja yang dipakai oleh suaminya tanpa berani mengangkat wajahnya dan memandang mata suaminya. Alisa memegang bagian perut suaminya ketika harus buka kancing yang di bagian bawah tersebut. Atar tersenyum saat merasakan tangan istrinya yang menyentuh bagian perutnya. Bi, Isa diskon $10, jadi Habi tinggal bayar $190, ucap Alisa yang tidak jadi meninggalkan kancing kemeja di bagian bawah. Atar menggelengkan kepalanya. Uang saya banyak, saya nggak butuh diskon, ucapnya. Alisa memandang wajah suaminya. Enggak sampai selesai, enggak dibayar, ucap Atar. Alisa menarik nafasnya dan kemudian menundukkan kepalanya. Alisa membuka kancing baju kemeja yang hanya tersisa satu buah tersebut. Buka sampai habis, ucapnya. Alisa memejamkan matanya dan buka baju suaminya. Bi, Isa mandi duluan, ucapnya berdiri dari tempat duduknya. Atar menarik tangan istrinya hingga istrinya duduk di atas pangkuannya. Saat ini pria itu sudah bertelanjang dada. Kenapa mau lari? Tanyanya. Isa nggak lari Bi, Isa cuma mau mandi, jawab Alisa. Atar memandang wajah istrinya. Ia memegang pinggang istrinya dan mencium bibir istrinya. Bi, Isa belum mandi, ucap Alisa saat suaminya sudah melepaskan bibirnya. Alisa sudah tidak mampu menahan detak jantungnya. Nanti mandi sama saya, ucapnya. Isa mandi duluan aja Bi, ucap Alisa. Isa sudah buka baju saya dan saya akan gantian buka baju Isa, ucap Atar. Jangan Bi, Isa bisa buka sendiri, ucap Alisa dengan wajah yang pucat. Alisa merasa salah bicara lagi. Mengapa dia bisa terpancing dengan suaminya hanya karena mendengar kata uang? Seharusnya Alisa tidak tergoda dengan dolar ditawari oleh suaminya tersebut. Saya bukan jenis orang yang tidak mau balas budi, ucapnya menurunkan sweater yang dipakai oleh istrinya. Habi jebak Isa, ucap Alisa. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu tidak menghiraukan apa dikatakan oleh istrinya. Dia terus menurunkan sweater itu hingga bahu putih istrinya terlihat jelas. Alisa berusaha untuk berdiri. Tangan suaminya memegang pinggangnya cukup erat sehingga ia hanya bisa pasrah ketika suaminya membuka kancing long dress yang hanya 3 buah tersebut. Isa mandi dulu Bi, ucap Alisa yang sudah tidak mampu menahan rasa gugupnya. Bibirnya sudah sangat pucat dan kering.
Mandinya sama dengan Habi, ucap Atar yang berbisik di telinga istrinya. Suara terdengar serak saat mengucapkan kalimat tersebut. Bi, Isa malu, ucap Alisa yang berusaha menjamkan matanya saat suaminya membuka kancing long dressnya satu persatu. Kemudian suaminya menaikkan long dressnya ke atas. Atar melepaskan istrinya. Sudah, cepat mandi, ucapnya membatalkan niatnya saat melihat wajah istrinya yang sudah begitu amat pucat.